Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari apa nih? Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022. Video ini kita buat khusus untuk para alumni ya, alumni Pusdika Merta, biar yang lain yang nggak bisa datang bisa menerima informasi ini lewat video. Jadi hari ini kita belajar teknik tata cara interview untuk calon satpam. Teknik tata cara interview untuk calon satpam, seleksi penerimaan satpam. Pada prinsipnya seorang interviewer, nah nanti saya berperan sebagai interviewer atau yang menginterview. Karakter seorang interviewer itu pasti beda-beda. Teknik metodenya itu pasti beda-beda, tergantung dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, kemudian kalau menurut saya dari segi yang diinterview, dari segi calon kandidatnya atau calon siswanya ini, alumni, yang pertama harus menyiapkan mental, yakin, keberaniannya itu harus ada, yakin. Kemudian hati ini harus dalam keadaan, dan pikiran hati harus dalam keadaan yang fresh, ceria maksudnya. Jangan ada beban, jangan ada pikiran. Istirahat yang cukup, itu kunci interview. Kita yakin. Yang kedua harus dalam keadaan ceria. Nah, jangan panik, jangan grogi kan, jangan kaku. Yang ketiga istirahat yang cukup. Jadi seandainya besok kita mau interview, ya malam ini istirahat yang cukup, tenangkan pikiran. Nggak perlu terlalu stres kali mempelajari apa yang sudah kita pelajari kan. Kalau hanya sekedar mengulang saja, silakan. Tuh. Jadi apa kunci interview? Yang pertama, istirahat yang cukup, pikiran nanti harus ceria. Ya. Dan satu lagi yang paling penting, attitude, etika seorang pelamar itu, kalau attitude-nya, etikanya, sikapnya udah baik, sopan santunnya ada, apalagi seorang satpam kan, dia harus sikap tampangnya memang harus sebagai seorang satpam. Attitude baik nanti akan menutupi kekurangan kita yang lain. Misalkan kita ditanya tentang ilmu pengetahuan satpam, kurikulum, pola mata pelajaran yang sudah kita pelajari, tapi kita lupa. Wajar, manusia kan, sifatnya lupa. Tetapi itu akan tertutup dengan attitude kita, etika kita. Kalau etika kita bagus, mulai dari tata cara kita masuk ruangan. Nah, gimana cara satpam masuk ruangan? 3 kali pintunya, ketok pintu 3 kali, minta izin kan, izin masuk. Kalau nanti dari dalam terdengar suara, ya silakan masuk, baru buka pintunya, masuk. Kemudian ya karena kita satpam, kita beda dengan pelamar lainnya, kita kasih hormat, selamat pagi Om Dan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Ya kita lihat nanti kalau dia Ibu, ya selamat pagi Bu, atau selamat siang, tergantung jadwalnya kan. Mohon izin Ibu, saya Suwandi, ya, memperkenalkan diri ya, calon kandidat di perusahaan ini. Oh ya, silakan duduk. Baru duduk. Kemudian sikap duduk pada saat interview itu yang paling bagus untuk satpam adalah yang paling sopan, sikap duduk siap. Ya. Ini kan ada meja nih, tangan kita jangan di atas meja. Kalau yang interviewer terserah. Ya. Kalau yang di interview ini tangannya di bawah aja, sempurna. Kecuali ada beberapa fase nanti pada saat kita menjawab, kita harus menjelaskan gerak tubuh kita, tangannya main misalnya, silakan. Tapi kalau kita nggak perlu gerakan tangan, ya udah di bawah aja, sopan. Kemudian kalau kita nggak mampu memandang mata yang interview, ya jangan pandang matanya, pandang rekeningnya atau dagunya. Nah, terkadang juga yang interview ini nggak nyaman juga kalau matanya ditatap, dan
pandang. Terus kalau berbicara tentang interview satpam, ada beberapa poin yang harus dipersiapkan. Yang pertama berkas harus lengkap, harus sudah siap, ya kan? Disusun rapi, mapnya bersih, rapi, nggak kotor, nggak basah, nggak pucet. Berkas sudah siap. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu muncul tidak jauh dari berkas ini. Misalkan ini saya udah pegang berkas Wandi kan, Swandi ya. Siap. Oh, masih muda ya. Berapa umurnya sekarang Swandi? Siap. 23 komandan. 23. Berarti kelahiran ini 9 berapa? 99 kan? Sesuai jawaban dengan yang tertulis. Artinya kita apa yang kita tulis, yang kita lampirkan, kita harus sudah siap. Nah, ini ada pas foto pakai baju satpam, artinya sudah pendidikan satpam ya Swandi? Siap. Pendidikan di mana? Siap di Amerta. Di Amerta. Angkatan? Siap angkatan 3. Kok KTA-nya belum ada nih? Siap komandan. Lagi tunggu tanda tangan dari Pak Sir. Pak Sir? Pak Dir. Pak Dir. Ya, Pak Dir. Pak Dir. Dir itu direktur. Direktur. Dir Binmas, berarti direktur Binmas. Emang hari apa dilantik kemarin? Siap hari Senin. Kamu dilantik hari apa? Senin atau apa? Ingat dulu. Lepas pendidikan hari apa kemarin? Siap hari Sabtu. Sabtu. Sekarang hari Kamis. berarti 5 hari ya. KTA-nya terbit 5 hari selesai pendidikan. Siap. Ini KTP masih KTP kampung. Siap komandan. Mana kampungnya? Siap biasa Sumatera Utara. Di Batam udah lama. Siap mas 3 bulan komandan. Tinggal di mana? Siap di Tanjung Uncang. Ada surat domisilinya? Siap belum. SKCK ada. Siap sudah. Di Tanjung Uncang itu tinggal sama siapa? Siap tinggal sama kakak komandan. Kakak kandung. Siap komandan. Kakak kerja. Siap tidak komandan. Jadi suaminya yang kerja. Suaminya yang kerja. Suwandi tamat SMA tahun 2018. Sekarang tahun berapa? Tahun 2022. Artinya sudah Sudah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Selama 4 tahun belum kerja. Siap belum komandan. Kenapa nggak kerja? Siap ngurus orang tua. Kenapa orang tuanya? Siap lagi kemarin itu masih sakit komandan. Kemarin itu masih sakit. Orang tua cewek, cowok. Cok komandan. Orang tua cewek, ibu masih ada. Siap sudah tidak ada komandan. Udah meninggal. Siap komandan. Jadi orang tua cowok sekarang udah sembuh. Siap. Makanya udah bisa ditinggalkan. Siap komandan. Terus kamu merantau ke Batam. Tujuan merantau apa? Siap cari kerja. Cari kerja. Terus cari kerja, kenapa jadi satpam? Kenapa nggak ini kerjaan yang lain kan banyak? Kenapa kok motivasinya kok menjadi satpam itu kenapa? Siap karena cita-cita saya komandan. Dan Wah, masa cita-cita? Ya, karena dia saya komandan. dari kecil kamu cita-cita jadi satpam? Nggak mungkin lah. Atau baru muncul? Motivasinya tuh baru muncul sekarang? Sejak kapan pengen jadi satpam itu sejak kapan? Ya 3 tahun kemarin coba angkatan komandan. Oh, udah mau coba angkatan darat. Siap komandan. Berapa kali tes? Siap 3 kali komandan. Artinya jiwa kamu tuh udah ada ya, jiwa-jiwa seorang insan patriot ya, keamanan ya, sama, nggak jauh-jauh TNI, polisi, satpam, ya, jiwanya jiwa-jiwa keamanan ya. Cuma beda ruang lingkupnya. Kalau TNI yang dijaga negara, nah, kalau polisi ya dia penegakan hukum disiplinan masyarakat, daerah teritorial, Polda, ya, Polres, Polsek. Ya, kalau satpam sama juga menjaga, hanya saja terbatas di lingkungan instansi atau tugasnya atau perusahaannya masing-masing kan? Udah berapa kali tes kemarin? Siap 3 kali komandan. Gagal terus 3 kali itu? Siap komandan. Nah,
nggak apa-apa, berarti rezekimu di satpam. harus ada orang-orang yang membangun profesi satpam ini ya. Kalau semuanya masuk tentara, masuk polisi, siapa yang menjadi satpaman gitu. Nah, yang penting harus bisa jadi satpam karir ya. Ada niat mau kuliah nggak? Siap juga komandan. Kenapa? Pengen kerja komandan. Sambil kerja kuliah nggak om? Kan bisa sambil kerja kuliah. Kuliah, ambil jurusan keamanan atau jurusan satpam, jurusan ilmu pemerintah, jurusan hukum, kan ada. Nah, dia masih sejalur itu. Nanti kalau ada rezeki, ada kesempatan sambil kerja kuliah, kan masih muda. Siap, komandan. Ini kartu kuning dapat dari mana? Kartu kuning Siap dari online komandan. online di snaker. Siap komandan. Setelah diurus online baru cetak. Siap komandan. SKCK, Online juga komandan. SKCK online. Emang SKCK bisa online? Siap bisa komandan. Hah? Sekalian komandan. Ini bukan online. Ini pakai calo pakai jasa orang. Kakak kemarin ngurus. Nah, berarti ngurus langsung langsung. Cuma mungkin pakai ini minta bantuan orang lah. SKCK harus datang langsung. Siap. Udah vaksin berapa? Siap sudah lengkap komandan. Mau nggak dilampirkan Siap komandan. apa? Siap apa? Siap. Nanti komandan. Nanti apa? Nanti saya lampirkan. Nah, lampirkan nanti ya biar lengkap ya. Siap komandan. Tinggi badan berapa Sandi? Siap 165 komandan. Berat? Berat 63 komandan. Kamu bisa komputer? Sedikit komandan. Excel, Word bisa? Sedikit. Nah, karena satpam saat ini kalau bisa komputer tuh jadi nilai tambah karena kita sudah satpam udah modern, rata-rata instansi perusahaan itu udah komputerisasi ya, paling tidak bisa Word, bisa Excel lah. Anak keberapa Sony? Siap anak terakhir nomor 6 komandan. Nomor 6. Siap komandan. Oh yang lain udah pisah kakak, udah keluarga gitu. Siap komandan. Tinggal 2 yang belum nikah komandan. Ini Alek ini sama Suwandi. Siap. Alek belum keluarga. Abangmu berarti ini. Siap komandan. Di mana dia sekarang? Di kampung komandan. Mana kampung? Asahan Sumatera Utara komandan. Oke Suwandi, kemarin pada saat pendidikan Gada Pratama itu apa saja yang kamu pelajari atau yang diajarkan oleh Pusdik Amerta, para pelatih dan instruktur dari Polda? Siap pembuatan laporan. Siap. Penjagaan TKP. Pengetahuan ormas. Baik. Patroli, pengawalan, mana? Siap. Kemampuan kepolisian terbatas. Tupoksi satpam ada diajarin ya? Siap. PBB ada? Siap. Dari borgol, dari tongkat teh? Siap komandan. Ada? Ada. Berarti bisa PBB? Siap. Oh, udah. Siap, rak. Hormat, rak. Yang gerak-gerak, tegak, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Jalan di tempat, gerak. Henti. Gerak. Balik kanan, gerak. Maju, jalan. Jalan tempat, gerak. Henti.
Anggap di depanmu ada orang ya. Lencang depan, rak. Tegak, rak. Anggap di kananmu ada orang. Lencang kanan, rak. Tegak, rak. Hadap kanan, rak. Hadap serong kiri, rak. Hadap serong kanan, rak. 2 langkah ke kanan, jalan. 3 langkah ke kiri, jalan. Balik kanan, rak. Hadap kiri, rak. Langkah tegap, maju, jalan. Ulangi. Langkah tegap, maju, jalan. Langkah tegap, ulangi. Jadi aja di langkah tegap. Suruh kemana? Kayak inilah defile pada saat upacara paskibraka TNI Polri. Langkah tegap, maju, jalan. Langkah tegap, stop, stop, stop. Itu tangannya lurus. Langkah tegap, ulangi. Langkah tegap, maju, jalan. Nah, itu langkah tegap. Terus jalan 4. Gerak. Henti. Gerak. Balik kanan, gerak. Langkah tegap, maju, jalan. Terus jalan itu 4. Gerak. Balik kanan, henti. Gerak. Stop, stop, stop. Drill borgol bisa. Drill borgol seri 2, borgol sebagai apa? Sebagai alat Alat pelindung. Pemukul. pemukul. Drill borgol seri 3, alat borgol sebagai alat Penangkis. penangkis. Gerakannya ingat. Coba gerakan pertama borgol. Nih, pukulnya ke arah mana yang pertama? Kepala. Yang kedua ke rahang. Kanan. Rahang kanan ke kiri? Rahang kanan tapi kamu buatnya kiri. Rahang kanan. Rahang kanan. Nah, yang kedua rahang kiri. Kiri. Nah, yang ketiga Ulu hati. ulu hati. Yang keempat Langit. ya kemaluan. Kemaluan. Kayak duduk. Jadi borgol ada berapa seri? Tiga. 3. Yang pertama borgol sebagai alat pembor. Borgol. Yang kedua Pemukul. pemukul. Yang ketiga Tiga. kalau tongkat T itu drill tongkat T ada berapa gerakan? Tongkat T bang borgol 20 berapa? 21. Kalau periksa gerapian 3 berapa? 13. Jangan lupa ya. Tongkat borgol tuh drillnya ada berapa gerakan? Ada 21. Jangan lupa. Belajar tupoksi kemarin ya. Apa tugas pokok, fungsi dan peranan satpam itu apa? Tupoksi. Tugas pokoknya apa? menjaga keamanan. Ya, Keamanan sekolah. menyelenggarakan keamanan dan Tertiban ketertiban di di lingkungan lingkungan kerja. Itu apa? Tugas pokok. Fungsinya? Fungsi satpam itu apa? tidak menjaga keamanan. Tadi itu tugas pokok, menjaga keamanan. Fungsinya mencegah terjadinya gangguan keamanan. Nah, fungsi satpam apa? Mencegah gangguan keamanan. Mencegah terjadinya Gangguan. yang terjadi di lingkungan kerja, baik itu ancaman yang datang dari luar ataupun dari Dalam. di dalam. Peranan satpam apa? Satpam punya 2 peran. Peran pertama dia sebagai apa? Sebagai unsur pembantu Polri. Nah, dalam menegakkan kebenaran. Peran satpam apa? Sebagai pembantu
atau mitra Polri. Itu yang pertama. Peran satpam yang kedua sebagai unsur pembantu pimpinan perusahaan, pimpinan instansi atau perusahaan. Ulangi, peran satpam ada berapa? Ada 2. Nah, yang pertama Sama sebagai sebagai unsur pembantu siapa? Polri, Polri. Yang kedua sebagai sebagai unsur pimpinan, unsur apa? Unsur pembantu pimpinan perusahaan perusahaan. dalam menegakkan aturan dan ketertiban. Jadi kalau saya ini sekarang pimpinan perusahaanmu, kamu adalah unsur pembantu saya, perpanjangan tangan saya. Jadi ketika perusahaan membuat aturan, kamulah pelaksana, petugas di lapangan yang melaksanakan aturan itu. Nah, jadi ya kita sebagai satpam dalam melaksanakan tugas harus apa? Bersikap etis, ya, dalam menegakkan aturan, profesional, harus tangguh, bertanggung jawab, ya, disiplin. Nah, coba baca prinsip penuntun satpam. Prinsip, Satpam. nah, diucap, coba ucap prinsip penuntun satpam. Prinsip satpam. 1. Lupa boleh. Prinsip penuntun satpam itu nggak boleh lupa. Itu pedoman hidup kita, pedoman kita dalam pelaksanaan tugas. Rumusnya apa? Yang pertama ingat aja patuh dan taat pada pimpinan. Nah, jadi itu bukan hanya sekedar prinsip, harus kau laksanakan. Satpam itu harus patuh terhadap pimpinan, jujur dan bertanggung jawab. 2, ingat rumus-rumusnya ya. Kehormatan. Nah, berarti baru kita rangkai, kita ingat menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan satuan, ya, satuan pengamanan. Jadi yang kedua apa? Kehormatan. Yang ketiga waspada. Nah, senantiasa waspada dalam melaksanakan tugas sebagai pengaman dan penertib di lingkungan kerja. Yang keempat open. Kami anggota satuan pengamanan senantiasa bersikap open. Maksudnya open itu peduli, tidak senantiasa bersikap open dalam melaksanakan tugas, senantiasa bersikap open dan tidak menganggap remeh sesuatu yang terjadi di lingkungan kerja. 5, kami satuan pengamanan adalah petugas yang tangguh dan senantiasa bersikap etis dalam menegakkan. Nah, coba baca. Diucap bukan dibaca. Coba ucap. Prinsip Satuan penuntun satuan pengamanan. 1, kami anggota satuan pengaman bersikap memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, jujur dan bertanggung jawab. 2, Kami anggota anggota satuan pengamanan senantiasa biasa menjaga ketertiban, menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan satuan pengamanan. Jadi kita jaga kehormatan diri kita, jaga juga kehormatan korop kita, korop satpam, jangan bikin malu kan, jangan buat TikTok, jangan buat aneh-aneh, jangan buat pelanggaran hukum. Jaga juga alma mater Pusdik Amerta, alma mater angkatan 3 ya. Kerja harus profesional, jaga kehormatan diri sama kehormatan satuan. Jelas. Yang ketiga, waspada. Bahasanya gimana narasi awalnya? Kami anggota satuan pengamanan senantiasa waspada dalam melaksanakan tugas. 4,
senantiasa bersikap open. open, Open atau open? open, Open. Peduli. Senantiasa bersikap, karena open tuh bahasa Inggris kan. Prinsip yang lain bahasa Indonesia. Jadi ya udah open aja biar bahasa Indonesia. Bersikap open, dan tidak menganggap tidak menganggap remeh sesuatu sesuatu yang terjadi menjadi di lingkungan kerja. 5. 5. Kami anggota satuan pengamanan adalah Petugas tugas yang tangguh, bersikap dan senantiasa dan senantiasa bersikap etis etis dalam dalam menegakkan peraturan. menegakkan peraturan. Nah, jadi kesimpulannya kamu udah pernah mengingat, menghafal prinsip, tapi lupa. Saya kasih waktu nanti 5 menit, pelajari lagi. Ya, diingat lagi, dihafalkan lagi, terus diamalkan. Itu wajib. Ya, kalau tentara kan punya Sabta Marga kan wajib dihafal tuh, wajib diamalkan. Polisi punya Tribrata kan, tentara punya Sumpah Prajurit, kemudian dia itu diingat. Kita punya prinsip. Jelas saya Sondi? Jadi kalau kamu saya terima di perusahaan ini, gimana kira-kira? Siap, saya berterima kasih kepada komandan karena sudah memberikan memberikan kesempatan di dalam untuk untuk mengabdi mengabdi di perusahaan yang komandan pimpin ya. perusahaan Filipin. Terus kamu mau jadi satpam karir atau hanya kutu loncat di sini? Jadi satpam karir. Semangat ya. Semangat. Jenjang karir satpam tuh tinggi-tinggi Sondi. Jangan pernah berpikir satpam ini profesi low level, rendah, nggak ada. Kita akan buka, tapi memang karena kita terikat dengan SOP, tidak semua lini industri bisa kita buka. Tapi kita buka yang umum-umumnya aja. Industri satpam itu luas, ada migas, pertambangan, hotel, perkebunan, pariwisata, perbankan, rumah sakit, ya, pelabuhan, bandara, macam-macam. Seluruh instansi, seluruh perusahaan pasti ada satpam. Satpamnya tinggal kita pilih industri mana yang kita mau masuk. Kemudian kita mampu nggak kira-kira masuk ke industri itu. Maka kita harus siapkan kompetensi, skill, dan kemampuan. Jelas? Siap. Kalau ada yang bilang satpam pekerjaan rendah, ajak duduk ngobrol, diskusi baik-baik, cara soft dan lembut, kasih penerangan penjelasan. Ayo kita buka data, ya kan? Bahwa industri satpam, instansi-instansi itu banyak yang besar-besar yang bonafit. Dan ini pekerjaan bergengsi dan mulia. Kenapa? Yang kita jaga orang banyak, aset banyak, aset perusahaan, aset negara, bahkan ada yang BUMN, ada yang kapital nasional, kapital negara ya. Jadi harus yakin kita bisa jadi satpam karir. Jelas? Siap. Sekali lagi saya tanya, kalau seandainya diterima di perusahaan ini, kira-kira kamu gimana? Dan saya berterima kasih kepada komandan karena sudah percaya kepada saya. Terus aja, yang alami, yang natural, apa yang mau diucapkan, diucapkan. Kepada saya dan sudah menerima saya di perusahaan Bapak. Kamu bisa kerja baik yang penting ya. Siap. Nah, jangan buat malu alma matermu, jangan buat malu pusdikmu, jangan buat malu kapusdikmu ya. Karena yang rekom kan juga pusdik kan gitu. Nah, juga saya di sini sebagai perantara nyambung. Kalau memang kamu diterima rezeki nanti kami hubungi kembali. Oke? Oke, siap. Terima kasih, silakan keluar. Enggak boleh hormat sambil duduk. Berdiri dulu. Siap, terima kasih komandan. Nah, gitu nanti kira-kira nih.